wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Wulandari. Saya dari Prodi Manajemen WM10 kelas siang. Di sini saya diberi tugas oleh Bapak dosen pengampu ilmu akuntansi, yang dimana tugasnya yaitu mereview atau menjelaskan pembahasan yang telah dibahas dalam video ini. Dalam video tersebut ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama yaitu menjelaskan apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang dimana perusahaan itu abstrak. Artinya yang dijual itu nyaris tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena yang dijual itu jasa pelayanan atau jasa penawaran. Contohnya seperti jasa dokter, catering, jasa salon, dan jasa laundry. Poin kedua membahas tentang akun. Akun-akun yang muncul dalam perusahaan jasa dibagi menjadi 5. Yang pertama, harta, yang kedua hutang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang terakhir biaya. Setiap akun ini beranak pinang. Contoh, harta. Harta ini terkelompok besarnya. Harta atau yang disebut aktiva atau aset memiliki akun turunan. Dibedakan, ada istilah harta lancar. Apa saja? Yang pertama ada kas, yang kedua piutang usaha, yang ketiga sewa dibayar di muka, yang keempat iklan dibayar di muka, yang kelima perlengkapan, yang keenam peralatan, yang ketujuh kendaraan, yang kedelapan bangunan, yang kesembilan tanah, dan yang ke-10 mesin. Ini termasuk harta yang ada wujudnya, di mana bentuk itu ada secara fisik. Dan ada juga harta yang tidak ada bentuknya, secara fisik pun tidak ada. Di antaranya nama baik, hak cipta, rokal laba, merek dagang, dan royalti. Ini harta yang dimiliki perusahaan secara fisik tidak ada, namun memberikan manfaat dan memaksimalkan laba. Di dalam video ini, Bapak Ojan menjelaskan secara rinci apa itu nama baik, hak cipta, dan seterusnya. Nah, sekarang kita membahas tentang hutang. Apa itu hutang? Hutang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada hutang jangka panjang dan ada hutang jangka pendek. Seperti apa sih hutang jangka panjang? Ini adalah contoh-contoh hutang jangka panjang. Yang pertama, hutang usaha, yang kedua hutang gaji, yang ketiga hutang bunga, yang keempat hutang pajak, yang kelima pendapatan diterima di muka, yang keenam obligasi. Terdiri dari modal dalam bentuk uang, barang, atau peralatan. Untuk modal ini sederhana saja. Ada modal, saham, dan tipe. Jadi, tipe ini termasuk dalam mengurangi modal. Selain pendapatan usaha akan muncul pendapatan lain-lainnya. Contohnya pendapatan komisi, sewa, dan lain-lain. Selanjutnya pembahasan biaya. Biaya meliputi gaji, sewa, iklan, pajak, dan lain-lain. Demikian klasifikasi akun-akun yang digunakan dalam perusahaan jasa. Setelah ini kita akan membahas akun debit, kredit dalam beberapa akun tersebut. Klasifikasi akun itu apa sih? Seperti yang telah Pak Ojan jelaskan dalam video tersebut, klasifikasi akun itu memberikan batasan untuk dicatat di debit atau di kredit. Ini sebenarnya disebut double entry atau buku berpasangan, bahwa setiap transaksi itu harus dicatat dalam buku debit maupun buku kredit. Saya mulai dari harta. Harta itu jika bertambah dicatat di debit, bila berkurang dicatat di kredit. Artinya, semua akun kelompok harta mulai dari kas, piutang, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, perlengkapan dan peralatan, jika bertambah dicatat di debit, jika berkurang dicatat di kredit. Hutang jika bertambah dicatat di kredit, jika berkurang dicatat di debit. Selanjutnya, jika modal bertambah dicatat di debit dan jika modal berkurang dicatat di kredit. Yang terakhir ini kelompok biaya. Jika bertambah dicatat di debit dan jika berkurang dicatat di kredit. Jadi itu pembahasan terakhir di video ini. Jika kalian kurang paham atau pembahasan saya dalam video ini kurang jelas, kalian bisa kunjungi video dosen saya. Linknya nanti ditaruh di bawah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.